Silahkan untuk bisa menyampaikan kritik dan saran kepada kami selaku panitia, karena kita selaku lembaga yang mengutamakan fastabiqul khairat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan tentu membutuhkan amunisi kritik sebagai bekal kita untuk mengedepankan in pursuit of excellence, mengejar kesempurnaan di dalam amar ma'ruf dan bernahi mungkar. Insya Allah hari ini kami melihat wajah Bapak, Ayahanda, dan Ibunda yang sudah terhapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, karena kemarin kita sudah sama-sama menjalankan puasa Arafah insya Allah. Kemudian juga mohon kiranya untuk selalu menjaga kebersihan, ketertiban, karena kebersihan itu menjadi barometer secara kasat mata untuk melihat tingkat keimanan kita, karena kebersihan adalah sebahagian dari iman. Sholat Idul Adha ini adalah sholat sunnah, namun demikian Rasulullah sangat ingin sekali hambanya untuk hadir di lapangan. Sampai-sampai Rasulullah meminta agar para wanita-wanita yang memiliki hijab dan wanita-wanita yang memiliki mukena lah kalau zaman sekarang, meminjamkan kepada orang-orang yang tidak memiliki mukena untuk bisa hadir di sini. Bahkan wanita-wanita yang sedang datang bulan pun diminta oleh Rasulullah untuk hadir di lapangan, meski itu hanya untuk mendengarkan khutbah. Demikian pentingnya sholat Idul Adha ini, sholat Idul Fitri juga, dan demikian pentingnya khutbah. Maka pada hari ini kita yang diberikan rahmat, hari ini kita tidak datang bulan, alangkah sayangnya apabila kita tidak mendengarkan khutbah nanti. Kita sudah diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mengingatkan, merefresh, karena ini adalah agenda tahunan, sehingga tidak ada salahnya apabila kita merefresh kembali tata cara sholat dan khutbah Idul Adha sesuai hiburan putusan tarjih. Pertama, mulai dari rumah, waktu pelaksanaannya dimulai setelah matahari terbit dan diutamakan sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian menggunakan pakaian yang terbaik dan wangi-wangian bagi para pria. Kemudian yang ketiga, tanpa terlebih dahulu dikumandangkan azan maupun iqomah, cukup menyeru dengan kalimat as-sholatu jami'ah untuk memulai sholat. Kemudian tanpa ada sholat sunnah sebelum ataupun setelah sholat Idul Adha ya. Jadi tidak ada tahiyatul lapangan ya. Kemudian yang kelima, niat melaksanakan sholat Idul Adha di dalam hati. Yang keenam, diawali dengan takbiratul ihram dan 7 kali takbir. Kemudian juga untuk membaca Al-A'la atau Qaf atau surat-surat yang dihafal setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian ruku, sujud di antara dua sujud dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Lalu pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan bertakbir sebanyak 5 kali dan membaca surat Al-Fatihah kembali, dan dianjurkan dengan surat Fauziyah atau Al-Qamar atau surat-surat yang dihafal. Kemudian duduk, ruku, sujud dan seterusnya hingga salam. Setelah selesai sholat, hendaklah imam membaca khutbah 1 kali, dimulai dengan Alhamdulillah dan menyampaikan nasihat kepada para hadirin dan menganjurkan untuk berbuat kebaikan. Mohon kiranya untuk tetap meluruskan barisan, merapatkan barisan, karena sholat ini adalah sholat yang dipakai oleh Rasulullah untuk mengkonsolidasikan umat muslim, konsolidasi dalam pemikiran, karena kita mendapatkan ilmu nanti di dalam khutbah dalam satu waktu dalam kondisi kolosal. Kemudian mengkonsolidasikan perasaan jamaah bergandengan tangan dan terus menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengkondisikan atau konsolidasi secara sosial, karena implementasi atau buah dari keimanan itu adalah amal soleh. Maka kita hari ini juga mengkonsolidasikan sosial dengan berkurban, kalau dalam Idul Fitri dengan berzakat. Juga kepada adik-adikku yang soleh dan solehah, kalau ada nangis dan lain sebagainya itu wajar sebagai anak-anak kita yang sudah dididik untuk datang ke tempat-tempat ibadah, daripada tidak ada anak kecil, tidak ada tangis, tapi
10-20 tahun lagi Indonesia tidak memiliki kader-kader muslim yang taat. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada satu dan lain hal yang kurang berkenan. Jazakallah khairan katsiran, nun wal qami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.